Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di pagi menjelang siang hari ini Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis dalam majlis talabul ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Mereka para nabi dan rasul, ilmu turun ke dalam hati mereka dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka. Sedangkan selain nabi dan rasul, tidaklah bisa mereka meraih ilmu kecuali dengan belajar ilmu agama. Untuk bisa kita selamat dunia akhirat, mengenal siapa Rabb kita, apa agama kita, siapa nabi kita, untuk bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana yang hak, mana yang batil, hanyalah dengan kita belajar ilmu agama. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Tidak ada uzur bagi siapapun untuk tidak belajar ilmu agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, masih atau kita masuk pada bab ke-27 Al-Bir bukan ke-26 ya. Nah, hadis ke-26 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah, Abu Ammar? Abu Hurairah. Maaf. Abu Baga. Waduh, lupa. Iya. Besok lupa juga, Masya Allah, sedang musim kayaknya. Abdullah salah. Nah, Kang Halim, Abdurrahman ibn Man, ibn Sakhr. Nah, Abdurrahman ibn Sakhr ya, Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau dari suku Daus, beliau dari negeri Yaman. Beliau termasuk dari orang-orang yang hijrah ke Madinah. Nah, Abu Hurairah fokus nyantri 4 tahun di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak nyambi kerja resiko, kelaparan, kebutuhan beliau ada yang kurang pastinya, tapi membuahkan hasil selama 1400 tahun lebih. Ilmu beliau diamalkan oleh seluruh kaum muslimin dimanapun ya. Banyak hadis-hadis inti diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, satu hadis saja diamalkan oleh satu muslim, maka pahalanya kembali kepada beliau. Bagaimana kalau jutaan kaum muslimin di setiap harinya selama 1400 tahun lebih mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau ya. Nah,
5.000 hadis lebih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua terbanyak adalah Abdullah ibn Umar, 2.000 hadis lebih. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau sampai 5 ke atas. Salman, Imam Al-Nur. Cik, mana? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn 5 kan Anda bilang tadi, baru 3 nih. Muhammad ibn Abdullah, habis baterainya nih Bang Faris. Muhammad bin Abdullah, habis baterainya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin, sebelum itu. Masya Allah. Sebelum Ibn Abdi Manaf, Ibn Hashim Ibn Abdi Manaf. Ya, diulangi lagi ya. Nama Rasulullah yang wajib untuk dihafal oleh akang-akang semua, oleh ibu-ibu juga di atas, yang besok password masuknya baca ini. Ya. Ya, kenapa kita harus mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau adalah manusia yang paling kita cintai lebih daripada ibu kandung kita. Ya, kalau kita nggak tahu nama ibu kandung saja, atau bisa jadi durhaka ya. Dan Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada ibu kandung kita, ayah kita, anak istri kita. Kita harus mengenal beliau, wajib. Ya, nama Rasulullah siapa? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, ini minimal lah, 3 ini. Kalau misalnya sulit untuk 5, 3 ini saja minimal. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Insya Allah bisa hafal semuanya ibu-ibu di atas. Insya Allah nanti ke ibu setoran hafalannya ya. Ya, akang-akang semua juga mudah-mudahan bisa hafal nasab Rasulullah ini, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Mudah ya insya Allah ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah kalau bisa lagi tambah 2 lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibn Abdi Manaf. Ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Ya, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Kenapa Hashim ini harus disebut? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Hashimi. Ya, Hashimi nisbat ke kakek, ke buyut beliau ini, Hashim ibn Abdi Manaf. Ya, nah ada lagi saudara Hashim namanya Muttalib. Jadi Abdul Manaf punya 4 anak laki-laki. Hashim, Muttalib, Abdul Syams, dan Naufal. 4 anak Abdul Manaf, yang kata Rasulullah, Bani Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Keturunan Hashim dan keturunan Muttalib itu satu, yang dikatakan Ahlul Bait, yang dikatakan keluarga Nabi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau wajib untuk kita cintai lebih daripada imam madhab yang lain. Kenapa Salma? Kenapa beliau Ahlul Bait? Ahlul Baitnya dari jalur apa? Dari jalur Muttalib. Ya, beliau Al-Muttalibi. Ya, Al-Imam Syafi'i itu Muttalibi, bukan Hashimi. Ya, bukan Hashimi. Jadi Ahlul Bait itu banyak sebenarnya. Ya. Tapi yang dibesarkan biasanya hanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib saja, padahal banyak dari keturunan Ja'far, dari keturunan Abbas. Keturunan Abbas lebih banyak lagi. Ya, karena kerajaan dulu dipegang oleh Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan belum lagi dari yang Muttalib, jalur Muttalib. Ya, nah Al-Imam Syafi'i di antara Ahlul Bait. Ya, beliau wajib untuk kita cintai lebih. Kok bisa Anda bilang kayak gitu? Wajib untuk kita cintai lebih Abu Bakar daripada imam mazhab yang 3. Kenapa Anda bilang? Ya, beliau kan Ahlul Bait. Anda bilang, ya kenapa kok pernyataan seperti itu benar atau tidak?
Nah, ya jadi ahlul bait yang mereka di atas agama ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya harus kita mencintai mereka lebih bahkan dari keluarga kita sendiri. Ya, perintah dari Allah, wasiat dari Nabi, sebagaimana itu pun pemahaman para salaf, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah berfirman, Allah berfirman, eh, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya, nah ini dalilnya. Kemudian as-salata wa al-baiti, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian keluargaku. Ini sebelum Rasulullah meninggal nih, beliau berwasiat seperti itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, la al-bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min al-baiti. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Ini kata siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, tetapi tadi yang apa? Yang istiqomahnya, yang di atas atau yang sesuai Islamnya dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Islam Syiah atau Islam Sufia. Ya, sebagian mereka tidak lebih dari Abu Lahab, bahkan lebih buruk daripada Abu Lahab. Abu Lahab pun keluarga Nabi, bukan? Keluarga Nabi. Abu Lahab itu keluarga Nabi. Ya, mereka menyembah berhala sebagaimana orang-orang Syiah. Mereka menyembah kuburan Husain, mereka menyembah Husain, mereka menyembah Ali bin Abi Thalib. Mereka lebih buruk bahkan dari Abu Lahab. Ya, Abu Lahab meyakini yang mencipta alam semesta ini adalah Allah. Sedangkan sebagian orang Syiah yang mencipta alam semesta ini adalah Ali. Yang mencipta alam semesta ini adalah Husain. Nah, mereka lebih buruk keadaannya daripada Abu Lahab. Dan kita sedikit pun tidak mencintai mereka, sekalipun mereka keluarga Nabi sekalipun. Nah, jangan silau dengan keluarga Nabi ya, jangan silau dengan keluarga Nabi. Kalau mereka itu keluarga Nabi, mereka seharusnya berislam dengan Islam kakek moyang mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mereka melakukan atau jangan mereka beragama seperti agama kakek mereka juga, Abu Lahab misalnya. Ya, jangan silau. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja turunkan surat Al-Lahab untuk memahamkan kepada kita orang Islam jangan silau terhadap keluarga Nabi. Ya, selama di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah, sesuai Islamnya dengan Islam Rasulullah, kita wajib muliakan dia seperti lebih daripada kita muliakan keluarga kita sendiri. Seperti tadi siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih kita cintai daripada tiga mazhab yang imam tiga mazhab yang lain. Ya, baik. Sedangkan yang tidak berislam dengan Islamnya Rasulullah SAW, ya kita sesuaikan kesalahan mereka dengan kita sesuaikan mereka dengan kesalahan yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Berkata Rasulullah SAW, setiap sendi dari manusia wajib untuk dikeluarkan sedekahnya. Setiap sendi pada manusia wajib dikeluarkan sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari terbit matahari wajib untuk dikeluarkan sedekahnya. Kenapa? Karena itu nikmat. Ada berapa sendi di tubuh kita? Ada 360 sendi, ya. Di tubuh kita ada 360 sendi. Tuh. Berarti minimal kita wajib untuk bersedekah 360 kali satu hari, setiap hari, untuk mensyukuri nikmat sendi aja. Coba dari 360 sendi, biasanya orang yang ingatnya kan cuma yang sakitnya aja ya, mungkin keseleo dia pas main bola jatuh, ya nggak bisa dia gerakkan sebagian sendinya, atau asam urat, ya asam urat satu aja tuh lenang, ya udah jalannya udah terseret-seret.
ya, jalannya udah nggak normal, ya, udah nggak bisa untuk terkadang sujud sempurna, duduk sempurna, itu cuma satu sendi yang sakit. Ada lagi sebagian yang sendi yang lebih berat daripada itu, tulang punggung ya, katanya apa? Saraf kejepit ya. Punggung misalnya tuh, sendi punggung lah. Sebagian ya terbentur aja tulang ekor itu sampai manusia nggak bisa berjalan lagi. Ya, mati saraf, sensor rasa dan gerak hilang. Rasa dan gerak hilang. Jadi nggak tahu mau buang angin, mau buang kotoran, nggak ada. Ya, nah belum lagi sendi leher tuh. Waduh, subhanallah. Ya, semua itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita bisa bergerak, kita bisa ibadah itu dengan sendi. Subhanallah. Nikmat yang Allah berikan. Nah, wajib untuk disedekahkan, dibayar 360 itu. Itu pun nggak seberapa, nanti akan kita bahas ya. 360 kali itu minimal. Belum lagi nikmat penglihatan, nikmat pendengaran. Coba nggak bisa melihat, gimana jadinya? Ya nggak? Bagaimana kalau nggak bisa lagi mendengar? Gimana kalau nggak bisa lagi berbicara? Bagaimana tidak bisa lagi mencium? Ya nggak tahu, tidak bisa membedakan ini apa wangi apa, bau apa, nggak tahu. Ya, nikmat karena selalu ada pada kita sejak kecil, maka kita tidak merasakan yang nikmat itu adalah nikmat. Ya, padahal siapa kita ini kok sampai harus Allah kasih kenikmatan demi kenikmatan seperti ini. Ya kalau kita lihat aja ke rumah sakit, luar biasa. Ada orang nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, nggak bisa menoleh ke kanan ke kiri, berdiri tegak aja begitu. Ada yang nggak betul-betul mati rasa. Ada yang mati rasa dari pinggang ke bawah, ada yang mati rasa dari dada ke bawah, ada yang mati rasa dari leher ke bawah. Subhanallah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dari Allah bahwasanya setiap sendi, sudahlah sendi, belum lagi di sendi itu ada lagi zat-zatnya, itu ada pelumasnya, ya, bagaimana ditutup dengan apalagi tuh biar nggak bocor tuh, nggak kemana-mana tuh cairan sendi. Ya, kullu sulama minanas alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada pada manusia wajib untuk dikeluarkan sedekahnya setiap hari terbit matahari, kata Rasulullah SAW. Nah, apa saja sedekah? Ya, apa saja sedekah untuk membayar setiap sendi yang kita gerakkan setiap harinya itu. Ya, sudah kita bahas ya pada pertemuan lalu. Setiap sedekah itu, setiap ucapan tasbih adalah sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, ya. Nah, di sini oleh Rasulullah ditambahkan lagi, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Engkau berlaku adil terhadap dua orang itu sedekah. Maksudnya ada dua orang ia berselisih, kemudian dia damaikan, dia adili, dia tidak berpihak satu dari yang lain, sekalipun kerabat, sahabat, ya, dia damaikan antara dua orang yang berselisih, maka itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajul fi dabbatihi. Ya, membantu orang naik ke kendaraannya, ke kudanya. Kalau dulu naik kuda, naik unta, itu nggak seperti naik kendaraan kita sekarang ini. Naik kendaraan kita mungkin nggak perlu dibantu orang. Ya, kalau untuk naik unta, ya, belum lagi ya, dari duduk ke berdiri itu lumayan itu, apa namanya, kalau nggak terbiasa takut orang.
apa namanya, joki atau penunggang kuda terbaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Qatadah Al Ansari. Ketika turun pecut beliau, ketika jatuh cambuk kuda beliau nggak bisa untuk turun lagi kayak gitu, turun lagi kemudian naik langsung seperti nggak bisa. Ya, beliau minta tolong ke teman-teman atau ke sahabat yang di bawah, tolong ambilkan. Berarti apa? Tidak mudah untuk naik dan turun kuda tersebut. Ya, nah ternyata ada yang nolong nggak? Ada yang nolong nggak? Nggak ada yang nolong untuk ngambilin cambuk. Semua ratusan orang cuman duduk aja melihat Abu Qatadah bilang seperti itu. Nggak ada satupun yang mau nolong. Kenapa itu? Abu Bakar. Masa para sahabat nggak ta'awun alal birri wa taqwa? Nah, kenapa Abu Ahmad? Ada yang tahu? Lagi sibuk, semuanya sibuk. Sesibuk apapun lah, berapa ngambil pecut paling ge moal ayah saja. Ada yang tahu kenapa Abu Emir? Nah, mereka pada saat itu sedang umroh. Mereka sedang umroh. Ya, 1.400 sahabat lebih pergi umroh. Kemudian Abu Qatadah nggak umroh. Waktu Anda belajar hadis ini ya, waktu di Yaman dulu ya. Ada satu orang nanya ke syekhnya, ya syekh, kenapa Abu Qatadah dia nggak umroh? Maksudnya kenapa 1.400 orang umroh gitu, terus Abu Qatadah aja dia cuma beberapa orang lah ikut, tapi dia nggak umroh. Kenapa dia nggak umroh? Nanti antum tanya aja di hari kiamat kalau ketemu ya. Ya nggak tahu kita kenapa beliau nggak umroh, intinya entah mau mengawal Rasulullah SAW kah atau apa. Intinya beliau tidak umroh lah pada saat itu, sehingga halal untuk beliau apa yang itu haram untuk muhrim, ya kan? Nah ketika sedang duduk-duduk mereka singgah, lewatlah, larilah himar wahsy, keledai liar. Ketika mereka sedang duduk-duduk, lari nih keledai liar. Keledai liar ini ada yang bilang kuda zebra itu halal dimakan. Ya, ada yang bilang jenis keledai lain, tapi memang itu liar, bukan dipelihara. Nah, itu terlihat di tempat di mana mereka sedang duduk-duduk itu. Langsunglah Abu Qatadah Al Ansari naik kuda beliau kejar keledai itu. Yang lain kan muhrim, yang lain muhrim tidak boleh berburu. Ya, seorang muhrim, orang yang pergi ihram, umroh, haji tidak boleh berburu. Ya, kalau mereka berburu harus bayar 1 ekor kambing. Mereka melihat ada hewan buruan seperti itu, dibiarkan aja. Abu Qatadah enggak. Ya, karena beliau sendiri tidak ihram, akhirnya beliau naik. Kuda beliau jatuh cambuk beliau. Ketika naik kuda itu, jatuh cambuk beliau. Tolong ambilin, katanya. Ini lari ini keledai liar tersebut. Enggak ada satupun yang gerak untuk ngambil. Turun lagi Abu Qatadah dari kuda tersebut, naik lagi, kemudian beliau pacu dapat keledai liar tersebut. Nah, kenapa mereka tidak mau membantu? Karena mereka dalam keadaan ihram. Mereka bukannya berburu, tapi mereka tidak mau membantu orang yang berburu. Coba. Itu merusak ibadah. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Misalnya ada yang mau pinjam uang ke kita, dia menggunakannya untuk beli rokok nih, atau dia menggunakannya untuk judi slot nih, atau dia gunakannya untuk yang haram yang lainnya. Nggak boleh kita pinjamkan. Kita bersaham untuk dia melakukan maksiat. Kita tidak melakukan maksiat tersebut, tapi kita tertulis dosa maksiat seperti apa yang dia lakukan. Jelas itu insyaallah? Dosanya sama. Jangankan kita meminjamkan uang, kita menunjukkan saja. Ngasih tahu caranya, ngasih tahu tempatnya, ngasih tahu apalah benda maksiat
yang kita tidak melakukannya, dia yang melakukannya, di kita mendapatkan apa? Dosa sempurna. Ya, kata Rasulullah SAW, mandalla ala syarr, siapa yang menunjukkan keburukan, ya, maka untuk dia dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya. Berapa banyak orang melakukan maksiat karena sebab kita? Ya, berapa banyak orang melakukan maksiat karena sebab kita? Tertulis dosa sempurna. Ya, nah itu hati-hati. Nah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Karena itu para ulama, ya, mereka mengatakan nggak boleh seseorang untuk menjadi bahkan di cleaning service atau satpam di tempat-tempat riba, tempat-tempat haram, tempat-tempat maksiat. Karena dengan kebersihan yang dia lakukan atau penjagaan, orang merasa aman, orang merasa nyaman, ya, berada di tempat tersebut, ya, di tempat maksiat itu, disitulah dia terhitung dosa, ya. Nah, tapi kita kembali, ya. Wa tu'inur rajula fi dabatihi, seseorang membantu orang lain untuk naik ke untanya, ke kudanya, itu sedekah. Ya, mungkin ada orang tua mau naik motor, turun dari motor, naik mobil, kita bukakan pintunya, kita bantu dia naik, ada orang tua seperti itu, boleh, itu dapat pahala. Jangan kira nggak berpahala, setiap kebaikan itu adalah sedekah dalam Islam. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Fatahmiluhu 'alaiha, ya, engkau bawa naik ke atas, au tarfa'lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun, atau engkau angkatkan barangnya ke atas kendaraannya. Ya, enggak mudah memang dulu tuh. Jadi orangnya dulu yang naik. Enggak bisa barangnya dulu naik, dia ikut naik kemudian unta. Enggak bisa. Gimana? Orangnya naik dulu. Naik unta dari duduk ke berdiri itu sulit. Ya, maksudnya kita tuh kayak mau jungkir balik kayak gitu. Ya. Udah mereka naik, kemudian angkat barangnya, itu sedekah. Ya, bantuin ngangkat barang, itu sedekah. Wal kalimah at-thayyibah shadaqatun, dan ucapan yang baik itu adalah sedekah. Nah, ini masuk kita ke pembahasan hadis kemarin kan? Ucapan yang baik apa saja tadi? Apa saja itu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, ya astaghfirullah, kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya, la ilaha illallah lahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Ya, coba ya Akang berwudu saja, ya, berwudu saja, selesai wudu cuman mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ aja dibukakan pintu-pintu surga yang 8, silakan masuk dari pintu surga tersebut di mana yang dia mau. Saking mudahnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan pahala, ya, dengan amalan yang tidak seberapa, ganjarannya luar biasa. Ya. Nah, tadi ini kalimat thayyibah, ucapan yang baik. Wal kalimah at-thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Kalimat yang baik itu ada 2. Memang zat jenis kalimat tersebut memang baik. Tadi zikir, ya, atau baca Quran. Ya, memang zat dari kalimat tersebut adalah baik. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi, ya. Itu semua sedekahnya luar biasa. 1 huruf Allah kasih 10 kebaikan. 1 kebaikan Allah gugurkan 10 dosa. Baca bismillahirrahmanirrahim saja berarti berapa dosa yang gugur? Cik. Kalikan. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, Kang. Ada 19 huruf, coba. Jadi berapa dosa yang gugur? Salman? Berapa? 119, kumaha ngitung ngetang na eta 118. Cik. Hah? Berapa dosa yang gugur? 19 huruf, 1 huruf dikasih 10 kebaikan.
Satu kebaikan menggugurkan 10 dosa. Yang anak tanya berapa dosa yang gugur? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 1900 dosa yang gugur tuh. Nah, 190 pahala didapatkan, 1900 dosa yang gugur. Nah jadi nggak ada yang sia-sia ya kalau seandainya kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat baik itu. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu selalu berzikir di setiap waktu beliau. Di setiap waktu beliau. Jadi Rasulullah jalan, duduk, sambil nyapu. Rasulullah nyapu ya, Rasulullah nyapu. Rasulullah SAW membenarkan apa nih? Jahit, Rasulullah jahit. Rasulullah sambil zikir. Itu dinukilkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, terkadang beliau sedang dengan istri beliau baca Quran, ya. Nah, semua itu adalah kalimah thayyibah langsung naik kepada Allah. Tidak dibuang waktu umur untuk hal yang sia-sia. Bagaimana setiap detik umur dia itu bermanfaat untuk akhiratnya. Karena ya umur ini berharga ya, mau 5 detik aja ya. Kan ada pernah ditanya ini sama satu kakek-kakek ini, masya Allah, rajin sholatnya, rajin taklimnya, sakit kemudian udah lama nih, udah 2 kali ke rumah sakit, kemudian bilang ke anaknya ya, perempuan, teh kamu teh mau ayah sembuh atau mau ayah meninggal? Bukan karena nggak baik perawatannya luar biasa, cuman nggak ingin ayahnya ini merepotkan anak-anaknya kayak gitu. Cuman anak-anaknya nggak ada terepotkan. Dia bilang ya jelas ingin ayah sehat lah, ya. Nah, terus tolong dia kayaknya udah agak putus asa gitu sih bapak ini. Ya, tolong kasih tahu ke bapak itu, ke ayah, biar dia ini nggak putus asa, maksudnya nggak putus asa gitu. Nah, ya yang tadi disampaikan adalah 5 detik, 1 menit Allah kasih kita umur di dunia ini itu sangat berpengaruh untuk kehidupan akhirat kita. Yang entah berapa puluh ratus ribu tahun di alam barzakh. Itu baru di alam kubur tuh. Belum di padang mahsyar 50.000 tahun. Belum nanti kekal abadi entah surga atau neraka. Itu semua adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat di dunia ini, terlebih di detik-detik sebelum seseorang meninggal. Husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ini ingatkan terus, ucapkan terus Pak la ilaha illallah, jangan putus. Ya nggak tahu umur. Ya terkadang dikasih sehat dulu sebentar, kemudian setelah itu meninggal biasanya. Nah ini dimanfaatkan di saat dia sedang ada akalnya, di saat dia sedang ada kekuatan untuk banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ingat ya, yang terbiasa yang akan kita ucapkan ketika sakaratul maut adalah yang biasa kita ucapkan di saat kita lapang, di saat kita sedang senang, di saat kita sedang kuat-kuatnya, keur beunghar-beungharna, ya, keur sehat-sehatna, keur kuat-kuatna, ya. Apa yang kita ucapkan biasanya tuh di saat kita sedang kaya-kayanya, sedang banyak, sedang kuat-kuatnya. Kalau yang biasa kita ucapkan adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Itu pula lah yang akan dia ucapkan di saat sakaratul maut. Karena pernah lihat sedang tukang las nih, sedang bikin kanopi. Entah gimana temannya itu salah ngasih naruh besi atau gimana ya, akhirnya berlistrik itu. Kanopi itu berlistrik, dipegang oleh temannya. Yang dia ucapkan mah kalimat apa namanya?
yaitu binatang berkaki 4 ya yang dia ucapkan. Langsung hampir pingsan, lemes, terjatuh gitu. Coba kalau dia mati, akhir kalimatnya adalah binatang yang dia ucapkan. Itu yang keras terdengar oleh banyak orang. Ya, karena itu yang terbiasa dia ucapkan. Jelas? Karena itu yang biasa dia ucapkan. Itu pula lah spontanitas yang dia ucapkan ketika tersengat listrik. Nah, dan yang paling susah kita rasakan adalah sakaratul maut. Susah kita untuk bernafas. Gak bisa kita untuk bernafas. Nah, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, kata Rasulullah, maka dia masuk surga. Kalau tidak kita terbiasa lidah kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dipersulit juga oleh Allah untuk mengucapkan kalimat tersebut ketika sakaratul maut. Ada orang yang bernyanyi ketika mau meninggal, coba di RSHS itu kalau pernah nanya dari jam 11 malam sampai jam 1 malam nungguin teman. Ya, orang berdatangan silih berganti, pakai angkot, pakai dolak, pakai mobil, macam-macam. Yang keluar itu potong tangannya sebelah, nggak ada kakinya sebelah. Ada yang ngomongnya kotor. Pakaiannya pun pakaian wanita yang seperti apa? Ngomongnya kotor. Udah keadaan seperti itu pun ucapannya masih kotor. Ya seperti itu yang biasa dia ucapkan. Nah, ya. Nah, jadi biasakan zikir, biasakan ucapan-ucapan yang baik karena itu akan menentukan akhir dari apa yang kita ucapkan di kehidupan ini. Nah, kalimah thayyibah yang kedua, tadi kan ini kalimah thayyibah yang pertama ya, yang memang zat dari ucapan tersebut adalah baik. Yang kedua, sebenarnya ucapan-ucapan biasa, obrolan. Tapi dengan obrolan tersebut menjadi kehangatan. Ya cuma nanya gimana kabar, kemudian ngobrol sama anak, ngobrol sama istri, ngobrol sama orang tua, yang ngobrol sama teman, yang obrolan-obrolan tersebut mendatangkan kehangatan, mendatangkan persaudaraan, kekuatan kekeluargaan. Nah, ini pun termasuk dari al-kalimah at-thayyibah. Itu berpahala loh. Jangan kira untuk nelfon sama orang tua ya, masih ada orang tua misalnya, telepon orang tua ngobrol aja apalah, ngobrol naon ke, ucing di imah kumaha, ya misalnya gimana pintu yang kemarin rusak, udah dicat belum pagar, cuman kayak gitu doang, nanya orang tua tuh, mereka senang dihubungi orang tua, ya, nah mereka melihat mana perhatian anak kepada mereka, itu yang mereka butuhkan lebih daripada apa mau harta mereka harapkan dari kita. Mereka nggak berharap harta dari kita, ya, kita beliin mereka yang nggak seberapa saja itu luar biasa, ya. Nah, perhatian, ngobrol setiap hari, ya, satu hari berapa kali kita telepon, itu ibadah besar. Ingat, itu ibadah besar, jangan dikira itu bukan ibadah. Nah, jadi ada dua jenis kalimat thayyibah. Yang pertama apa? Yang zatnya itu memang apa? Memang itu baik. Yang kedua adalah obrolan-obrolan biasa yang itu mendatangkan kebaikan, kehangatan, keakraban, ya. Misalnya dengan istri jadi tambah romantis, ya. Nah, itu kalimat thayyibah. Sodaqah itu sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, dan setiap langkah kaki yang engkau langkahkan atau yang dilangkahkan menuju sholat adalah sedekah. Sedekah. Dalam hadis yang lain, langkah yang satu sebagai penggugur dosa, yang satunya lagi untuk meninggikan derajat. Nah, yang ini lebih lagi, ada lagi pahalanya lagi. Setiap mau kanan mau kiri itu sedekah. Ya enggak? Yang tadi kan udah ada pahalanya sendiri. Yang satu untuk menggugurkan dosa, yang satu untuk meninggikan derajat. Nah, ini Rasulullah SAW umum di sini. Semuanya sedekah. Ya. Ada sebagian yang mengatakan kalau kayak gitu diperpendek aja langkahnya. Jadi perpendek langkahnya biar banyak apa? Biar banyak sedekahnya. Enggak gitu juga maksud Nabi SAW ya.
Taib. Langkah-langkah normal saja, langkah-langkah normal saja. Taib. Kalau seandainya boleh nggak kita mencari masjid jauh? Boleh nggak kita mencari masjid jauh, Abu Emir? Boleh nggak mencari masjid jauh? Kita ada dekat rumah kita ada. Kita sengaja mencari masjid yang agak jauh misalnya. Keutamaannya gimana tuh keutamaannya? Apa dalilnya? Nah, apa dalilnya? Apa? Lupa. Tuh ya. Boleh nggak Abu Baga? Boleh, boleh. Dengan syarat ya. Bolehnya dengan syarat. Bolehnya dengan syarat kalau ditegakkan sunnah di sana. Maksudnya kayak misalnya di Al-Nur misalnya, Salman baca di Jumat subuh besok subuhnya, Jumat subuh pulang nggak Salman besok? Enggak kan? Ya. Misalnya nih Abu Baga dari Cimbuluit nih sengaja ke Al-Nur untuk bisa sholat subuh rokaat pertama dibaca sama antum Salman. Rokaat pertama surat apa? As-Sajadah. Rokaat kedua Al-Insan. Lama sedikit memang, tapi pahalanya lebih dibanding sholat di samping rumah ijajul deh. Enggak, udahlah mungkin enggak fasih dalam bacaannya, kemudian enggak ada tumak ninah sebagian, ya nggak apa-apa kita. Kenapa ini amalan para sahabat, Anda bilangnya ini amalan para sahabat. Mereka bahkan di luar Kuba, jauh dari Kuba. Kuba itu 4 atau 5 kilometer ke Masjid Nabawi. Ya, itu ini melampaui itu. Mungkin sekitar 7 kilometer atau 8 kilometer jauhnya dari Masjid Nabawi. Mereka lewati beberapa masjid tuh. Masjid Kuba, mereka lewati kampung-kampung yang ada. Tapi mereka sholat di Masjid Nabawi. Ya, para sahabat seperti itu, banyak para sahabat seperti itu. Mereka sholat dulu di Masjid Nabi, kemudian mereka pulang ke kampungnya sholat lagi, misalnya kayak gitu. Mu'ad bin Jabal, iya kan? Ada yang di masjid, ada Masjid Kiblatain, ada Masjid Kiblatain, Masjid siapa? Bani Salimah, kemudian Bani Amr bin Auf, Masjid Kuba, ya seperti itu mereka. Tapi boleh kita untuk pergi ke masjid, tapi ada keutamaannya. Apa itu? Ditegakkan sunnah. Maksudnya tegakkan sunnah, ajaran Rasulullah ditegakkan di sana. Setiap Jumat subuh yang dibaca as-sajadah dengan al-insan. Itu nikmat loh, nikmat. Ya, untuk kita alhamdulillah ya sekarang udah banyak masjid-masjid kita sholat bagaimana bisa rapat soft itu udah banyak. Ya, bagaimana soft nggak rapat kan rasanya gimana? Ya, sholat soft nggak rapat itu nggak sempurna sholat kita. Ya, kata Rasulullah SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis sholat. Ya, luruskan soft kalian karena rapat dan karena lurusnya soft itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Baik. Nah, wah kayaknya PR murojaah dan Salman insyaallah. As-sajadah dengan al-insan, ya. Semakin banyak wah tapi udah nggak pakai jalan kaki ya Bu Felis ya, pakai motor. Nah, tip. Iya. Katanya apakah setiap putaran roda atau roda dua nih, yang satu menggugurkan derajat, yang satu meninggikan menggugurkan dosa, yang satu meninggikan derajat, Allahu a'lam. Nah, jadi intinya boleh untuk mencari masjid yang agak lebih jauh ditempuh dengan kaki itu boleh. Ada sahabat ya, ada sahabat jauh sekali. Nggak ada yang yang lebih jauh daripada sahabat ini. Rumahnya dari Masjid Nabawi. Kemudian dibilang oleh para sahabat yang lain, kenapa nggak beli himar, beli keledai, engkau gunakan untuk pergi ke masjid dan pulang ke rumah istrimu. Ya, kata sahabat ini, tidak. Ya, itu tidak lebih membahagiakanku. Ya, aku ingin setiap langkah kakiku ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, benar yang dikatakan oleh
orang tersebut. Ya, subuh sampai dikatakan engkau gunakan di saat engkau pulang waktu malam, subuh atau panas. Ya, berarti kalau misalnya 7 kilo tadi Anda bilang nih. Ini lebih kalau yang 7 kilo berapa jam jalan? 7 kilo. 1,5 jam. 5 kilo 1 jam. Masya Allah. 5 kilo 1 jam. Ya. Normalnya. Berarti 1,5 jam. Sebelum sholat udah berangkat ke masjid. Masya Allah. Nah, setiap langkah sebagai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Masya Allah. Ini yang terakhir kata Rasulullah SAW. Dan engkau sisihkan dan engkau singkirkan dan engkau singkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ya, sedang naik motor ada batu, kayu, paku, beling, di jalan khawatir orang-orang akan terganggu, bisa bocor bannya, bisa kacugak orang. Akhirnya dia sengaja berhenti untuk menyingkirkan gangguan tersebut dari jalan. Sodakoh itu. Ya. Sebagian orang mah nakal bawong nantinya, malah justru senang ketika ada mobil ketusuk paku. Ya sengaja dibikin paku di jalan untuk ban mobil kena, ban motor kena, itu dosanya luar biasa itu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menyingkirkan gangguan dari jalan? Ya, bukan bagaimana kita membuat gangguan di jalan. Ya. Parkir di tempat orang lalu lalang, terhambat orang untuk jalan karena sebab kita. Itu dosa, kita berdosa. Kecuali sebentar ya. Kecuali sebentar memang nggak ada lagi tempat kecuali tempat itu, kita berhenti di sana, boleh. Tapi kalau seandainya udah jadi tempat parkir aja itu, ya nggak ada tempat parkir di rumah, jalan dijadikan tempat parkir dan itu jalan yang dipakai oleh orang-orang lalu lalang, terhambat mereka jalan gara-gara kita, berdosa kita itu. Ya. Nah, atau parkir di depan rumah orang, berdosa. Ya, nggak boleh, nggak bisa orang itu keluar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 60 lebih cabang. Yang paling puncaknya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya' syu'batu minal iman. Dan malu itu bagian dari iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah cabang dari cabang-cabang iman. Bagaimana kalau seandainya dia yang membuat gangguan di jalan? Hancur. Buang sampahlah sembarangan misalnya. Buang sampah sembarangan. Buang kertas, buang plastik. Ya, apalagi yang lebih daripada itu ke jalanan. Ini menunjukkan imannya rusak itu. Imannya nggak kita bilang kafir ya, nggak kita bilang hilang imannya sebenarnya. Imannya udah hancur itu, udah lemah itu. Ya, iman yang paling rendah saja menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia yang buang sampah, ada sampah kita ambil, kemudian kita buang ke tempat sampah, itu tanda iman yang paling rendah itu. Ya. Nah, bagaimana kalau dia buang sampah sembarangan? Nasallallahu alaihi yang seperti ini dalam Islam dilarang ya. Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan, entah itu batu, kayu atau yang lainnya adalah sedekah. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan banyak lagi sedekah-sedekah datang yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya ya. Nah, di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin menekankan kepada kita untuk pandai-pandai kita ini bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita bahkan tanpa kita memintanya, Ya, Allah jadikan kita orang Islam, subhanallah. Kita jadi muslim, itu luar biasa nikmat. Ya. Mungkin nggak pernah dia minta,
Ya mungkin dia lahir di keluarga Islam, luar biasa. Dia lahir di negara yang bersahutan terus azan di negeri kita ini. Itu luar biasa nikmat. Ya, ada di negara tetangga aja ya, walaupun banyak mayoritas Islam, negara tetangga itu walaupun mayoritasnya Islam, azan itu sayup terdengar. Azan itu enggak seperti kita, terdengarnya kenceng. Negara-negara sebelah ya sayup walaupun mayoritasnya Islam. Ya. Nah, itu nikmat yang terkadang bukan gimana mau disyukuri ya. Dia ingat itu sebagai nikmat saja, tidak. Nikmat yang tidak dia minta. Allah kasih Islam. Di keluarga Islam, orang tuanya Islam. Masyarakatnya Islam. Di negeri di mana di sana terlihat syiar-syiar Islam. Gak ada nikmat yang lebih besar daripada Islam. Ada nikmat yang lebih besar daripada Islam? Gak ada. Kunci masuk surga itu Islam. Kalau tidak berislam, pasti neraka. Pasti neraka. Ya. Jangan berharap di surga ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Hindu, Buddha. Nggak ada. Di surga hanya ada orang Islam. Ya. Nah, berarti nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Itu nggak diminta lagi. Ya. Kemudian sebagian orang Islam itu mereka tidak ada usaha untuk menjaga Islamnya, malah melakukan hal-hal yang bisa merusak Islamnya, sehingga tidak sedikit juga dari kalangan mereka Allah cabut Islamnya, murtad, benci ke Islam. Orang yang keluar dari Islam itu satu dari dua. Yang pertama apa? Bodoh, tidak mengerti tentang Islamnya. Yang kedua, duit. Hanya itu aja dua. Nggak ada orang yang tahu Islam, orang yang misalnya orang mengerti tentang Islam dia murtad, nggak mungkin. Sedangkan orang yang masuk Islam dari orang kafir itu orang-orang yang pinternya, orang-orang yang suka belajarnya. Orang yang masuk Islam bukan orang-orang bodoh. Yang orang Kristen nih masuk Islam nih, mereka itu bukan orang-orang bodohnya. Mereka pelajari dulu itu karena nggak ada yang dijanjikan untuk mereka masuk Islam. Kalau orang keluar dari Islam banyak dijanjikan jadi ini, jadi itu, ya. Nah, kalau dalam Islam dia dikeluarkan dari keluarga besar, dia bahkan dibunuh, ya. Ana dapat kabar itu dari teman Ana. Ya, dia mu'alaf. Dia bilang apa? Bisa jadi ya teman-teman Ana, katanya teman-teman Ana, dia masuk Islam, keluarga besarnya nggak terima, tapi ya, suatu aib, suatu hal yang aib ya, tercela kalau seandainya ada di antara keluarganya yang murtad, istilahnya murtad dari agama mereka tuh, ya dibunuh, tiba-tiba mati sehat bugar katanya teman-teman anak banyak, nggak satu dua, diduruk, dibakar, ya disebut mati ini dan itulah, ya kalau keluarganya masih sayang ya dibiarin aja, cuma dikeluarkan dari keluarganya, ya. Nah, tuh nikmat Islam, nikmat yang sangat agung. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi orang-orang yang masuk Islam dan orang kafir itu mereka orang-orang yang mempelajari Islam dan mereka meyakini bahwasanya Islam ini bukan agama yang dibuat oleh manusia itu. Ya, nggak mungkin agama sedetail ini ya dibuat oleh manusia. Taib. Nah, sekarang kita membahas adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah. Ya. Nikmat yang sangat besar. Kata ini yang Rasulullah sebut di sini nikmat apa di sini? Nikmat sehat. Yang Rasulullah sebut di sini kan nikmat sehat. Kata Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang terlalaikan kebanyakan manusia dari keduanya. Nikmat apa itu? Sehat dan waktu, kesehatan dan kesempatan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, man asbah, siapa yang di pagi hari
mu'afa fi jasadi. Yang pertama kali Rasulullah sebut mu'afa fi jasadi. Sehat badannya. Ya, sehat badannya. Percuma ada uang badan nggak sehat, ya nggak? Ya, kemudian keluarga ada badan nggak sehat. Ya, ada berapa orang luar biasa banyak harta tapi nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, ya nggak? Karena sakit. Nah, jadi yang pertama kali nikmat yang Rasulullah sebutkan dalam hadits ini adalah apa? Sehat. Nikmat yang paling besar itu nikmat sehat setelah nikmat Islam, ya. Nikmat sehat. Kemudian dia ada makan hari itu. Yang ketiga, ada atap untuk menaungi kepala dia di hari itu. Maksudnya ada rumah. Faka'annama, seakan-akan dia itu diberikan dunia seutuhnya kepada dia. Subhanallah. Sehat, ada makan, ada tempat tinggal. Di hari itu, satu hari itu saja. Seakan-akan dia sudah diberikan dunia seluruhnya. Subhanallah. Ini nikmat sehat. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Ya, yang pertama adalah dengan kita menisbatkan semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi, hadza rahmatun min Rabbi. Ini semua karunia dari Rabbku. Ya, ini semua adalah kasih sayang dari Rabbku, seperti yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, yang diucapkan oleh Dzulqarnain, ya. Nah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian semua itu datangnya dari Allah. Ya. Ini makan dokter yang nyembuhin saya, dikasih obat sembuh. Ya. Walaupun memang sebab adalah dokter, tetapi yang memberikan dokter tersebut ilmu untuk mengobati siapa? Allah. Yang membuat dokter tersebut sehat hari itu bisa dia mengobati kita siapa? Allah. Dan berapa banyak pasien di tangan dia pun nggak sembuh-sembuh. Dia sendiri pun sakit, nggak bisa menyembuhkan penyakit dia sendiri. Yang menyembuhkan penyakit kita siapa? Allah. Jelas itu insya Allah. Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah? Betul, kita nggak boleh mengkufuri kebaikan makhluk, ya. Misalnya ada orang berbuat baik kepada kita, nggak boleh kita lupakan mereka ini, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Mereka sebab yang kita pun harus bersyukur kepada mereka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurullah ma la yashkurin nas. Ya, tidak seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Mau dia ucapkan Alhamdulillah beribu kali, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi, hadza min fadli Rabbi, hadza rahmatun min Rabbi. Terus saja dia ucapkan seperti itu ribuan kali tanpa dia mengucapkan jazakallah khairan, terima kasih, syukran kepada saudaranya, kepada temannya. Dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Jadi kalau mau bersyukur kepada Allah, syukuri jugalah sebab. Walaupun terkadang sebab itu, walaupun sebab itu kita tahu tidak berharap syukur dari kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Insan, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Para penghuni surga, sifat mereka ketika di dunia, mereka memberi makan orang miskin, anak yatim, dan para tawanan perang. Ini coba, nggak ada agama yang seperti ini nih. Ya, nggak ada agama seperti ini. Bagaimana para tawanan yang kemarin membunuh keluarganya harus dikasih makanan bukan yang kita makan. Yang mana yang paling enak itu yang dikasih kepada tawanan tersebut. Ya, pahalanya luar biasa. Misalnya ada pemakanan yang satu roti, yang satu kambing. Masya Allah. Kambing, yang satu cilok lah. Yang dikasihkan itu yang kambingnya itu. Gimana para tawanan perang ini jadi nggak enak hati dia, kemudian masuk Islam.
Itu dulu seperti itu mereka ya. Para sahabat, para tabi'in ketika mereka berperang itu seperti itu ketika mereka menawan musuh mereka. Nah, kita kembali. Eh, Allah mengatakan mereka ketika di dunia memberi makan orang miskin, anak yatim dan para tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah, kata Allah menukilkan ucapan mereka ini ketika di dunia, kami ngasih makan kalian karena mengharapkan wajah Allah saja. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian balasan apapun atau ucapan terima kasih sekalipun. Kalian mau bilang terima kasih, nuhun atau tidak, nggak apa-apa, nggak peduli. Maksudnya nggak membuat dia tambah semangat ngasih, enggak. Ya, dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak dibilang terima kasih, nggak sakit hatinya. Karena dia sedang bermuamalah, sedang berinteraksinya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak dengan makhluk. Ya, baik. Sekalipun kita tahu bagaimana kebaikan saudara kita seperti itu, tidak berharap dari kita apapun balasan, tidak berharap dari kita apapun terima kasih, apapun syukur, tetap kita wajib untuk mensyukuri kebaikan mereka. Ya, kita tahu nih orang ini luar biasa. Ya, karena Allahnya luar biasa, tapi tetap kita harus mensyukuri kebaikan mereka. Ya. Nah, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Kata Rasulullah SAW, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajid ma tukafi'uh, faqulu jazakallahu khairan. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian, siapa yang gimana terjemahannya? Man sona'a ilaikum ma'rufan. Siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan yang setimpal. Nah, siapa kasih lagi yang setimpal. Fa illam tajid ma tukafi'u, kalau seandainya engkau tidak dapatkan apa yang bisa membalasnya dengan setimpal, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kebaikan. Khairan artinya tuh kalau pakai nakiroh tanwin di sini ya, kalau dalam bahasa Arab itu umum dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan untuk dunia akhirat, hidayah, berkah untuk harta, berkah untuk keluarga, berkah untuk waktu, berkah untuk umur, ya, di dunia dan di akhirat seperti itu. Jazakallahu khairan. Ya, kalau seandainya tidak bisa kita penuhi dengan yang setimpal. Baik. Nah, jadi tadi kita kembali. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama dengan menisbatkan nikmat tersebut semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada sebab. Ya, sekalipun ada sebab, dan sebab pun juga perlu kita syukuri juga. Tapi yang memberikan nikmat rizki yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati manusia. Tidak akan sampai harta tersebut kepada kita, ayah kita misalnya, saudara kita, nggak akan sampai kebaikan mereka kepada kita kalau Allah tidak menggerakkan hati mereka. Ya, qulub bani Adam baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya. Hati manusia itu di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Jadi harus kita yakini kalau ada orang berbuat baik sama kita, itu Allah gerakkan hati dia. Nah, kemudian kita ucapkan apa? Alhamdulillah di situ. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan kita mengucapkan kata syukur terbaik. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, kita terima kasih sama Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu ucapan syukur bukan? Itu ucapan syukur tapi lemah. Nuhun ya Allah itu ucapan syukur tapi lemah karena kita ucapkan kalimat tersebut juga kepada siapa? Anak kita, adik kita, mungkin bawahan kita, ya, bahkan mungkin orang kafir sekalipun yang berbuat baik kepada kita, nuhun Kang, nuhun misalnya. Ya, bisa kita ucapkan terima kasih seperti mereka gitu. Ya, tapi tidak boleh kita mengucapkan alhamdu kecuali hanya kepada siapa, Bang Felis? Bolehkah kita mengucapkan alhamdu kepada Rasulullah SAW?
Kenapa? Kenapa? Apa istimewanya? Masya Allah, jazakallah khair. Karena alif lam pada kalimat alhamdulillah itu mencakup segala macam bentuk pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengaguan. Nah, itu hanya untuk Allah. Nggak boleh untuk Nabi Muhammad. Nggak boleh untuk orang tua. Nggak boleh untuk guru. Alhamdulillah kaya walidi. Segala puji untuk wahai ayahanda. Haram hukumnya. Alhamdulillah kaya Rasulullah. Segala puji untukmu ya Rasulullah haram. Alhamdulillah hanya lillah. Alhamdulillah itu hanya untuk Allah. Jelas itu? Jadi kalimat pujian terbaik seseorang adalah alhamdulillah. Banyak loh ya, banyak kaum muslimin mereka mengucapkan apa? Bukan terima kasih ya Allah. Ya bahkan dari keluarga ya. Maksudnya kita udah kasih tahu tetap aja itu terima kasih ya Allah. Ya nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah. Enggak, kita kasih tahu itu lemah, itu ringkih. Harus alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Bahkan ketika seseorang dia merenungkan musibah yang menimpa dia saja, berubah yang asalnya innalillah menjadi alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dia merenung, musibah nih, sakit nih, keseleo nih, ya, demam apa musibah lah. Musibah apa? Kalau dia merenung aja, itu luar biasa. Nikmat sebenarnya musibah itu untuk menggugurkan dosa. Oh, ini karena dosa saya. Allah masih perhatian sama saya. Allah tegur saya. Memang karena kaki ini saya bermaksiat. Ya, dengan kaki ini saya pernah bermaksiat dulu. Keseleo. Ya, ya Allah mudah-mudahan Allah ingin gugurkan dosa saya dengan cara Allah buat seperti ini. Dia alhamdulillah. Tangan dia keseleo. Ya, nah atau apapun lah musibah, mesti kan ada hikmahnya, ada dua tuh musibah itu. Apa yang pertama? Musibah itu ada dua hikmahnya. Yang pertama menggugurkan dosa, yang satu mengangkat derajat. Yang satu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Berarti ada hikmahnya nggak? Ada kebaikan nggak? Setiap apapun musibah, dikurangi harta atau keluarga atau fisik atau itu semua sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Jadi seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tingkatannya memang tingkatan yang paling tinggi dalam iman ya, yaitu tingkatan ihsan. Dia akan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah apapun keadaan kita. Ya, segala puji bagi Allah apapun keadaan kita sekarang ini. Nah, boleh kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi bukan innalillah. Ada innalillah boleh, innalillah juga boleh. Jadi kalimat innalillah qaddarallah adalah kalimat takziah. Apa takziah? Apa Bu? Jawabnya. Mau jawab apa tadi? Takziah? Oh, nah takziah apa? Takziah. Masih kita orang meninggal keluarganya, kita takziah. Apa arti takziah? Oh, menghibur. Nu'azzi artinya membesarkan hatinya, betul. Ya, menghibur. Ya, betul. Nu'azzi yaitu membesarkan hatinya, biar dia tidak sedih. Baik. Nah, kalimat takziah maksudnya innalillah, bagaimana kita bisa membesarkan hati kita, tidak kita bersuudzon kepada Allah bahwasanya kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita kalimat husnu, bagaimana kita menghadirkan husnudzon kepada Allah dengan bantuan kalimat. Apa itu? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Qaddarallah, ini semua sudah ketetapan Allah. Oh iya ya, oh iya. Jadi kitanya oh iya kayak gitu. Jadi kita bisa nerima. Ya, bisa nerima. Kita nggak kesel, nggak marah sama musibah yang Allah timpakan kepada kita, enggak. Ya. Nah, husnudzon kepada tadi apa? Kalimat alhamdulillah ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Rasulullah SAW ketika sakit itu beliau ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita apa Bang Felis? Dengan kita memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong ya orang yang bilang oh saya mau bersyukur tapi dia nggak ibadah, bohong.
Wow. Ya, satu-satunya cara untuk dia bersyukur adalah dengan dia beribadah. Tadi beribadah dengan dengan dia menisbatkan nikmat pada Allah, mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia gunakan nikmat Allah tersebut untuk ibadah. Harta dia gunakan untuk ibadah, keluarga dia apa namanya? Dia jadikan keluarga itu untuk dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan justru sebagai penghalang dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian fisik dia gimana bisa sholat, bisa sujud. Nah, subhanallah, kemarin sempat ada yang sakit ya, jatuh sampai dioperasi berapa bulan itu ya di bahunya. Kemudian sedikit berkaca-kaca lah matanya. Sekarang udah bisa sholat lagi, udah bisa sujud lagi. Udah berapa bulan kemarin nggak ke masjid rasanya gimana, nggak sholat sujud rasanya, sholat duduk terus rasanya gimana. Maksudnya ketika dia dikasih nikmat ke masjid aja itu luar biasa, dikasih nikmat sholat seperti bisa sujud kayak gitu luar biasa ya. Nah, nikmat yang terkadang tidak kita sadari. Bisa akhirnya sekarang kita jumpalik ya, mau kepala di bawah tapi kemudian tidak kita gunakan 7 tulang tersebut untuk sujud kepada Allah, yang ada hanya penyesalan nanti di hari kiamat. Sekarang kita bisa nih push up dengan 2 tangan, kaki di atas. Bisa-bisa kita kayak gitu ya. Ya. Nah, jangan harap itu akan menjadi kebaikan kalau tidak digunakan anggota tubuh tersebut untuk sujud kepada Allah. 7 tulang apa saja Pak Yusuf? 2 telapak tangan, hidung dengan dahi itu 1 hitungannya, 2 lutut, 2 ujung kaki ya. Kata Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Di atas 7 tulang. Nah, tadi yang disebutkan ya. Ini hidung ini harus nempel ke lantai hidung. Ya, sama dengan dahi harus nempel ke lantai. Kalau enggak bisa batal, bisa enggak. Ada sebagian ulama mengatakan batal. Ya, sholatnya enggak sah atau bisa kurang banget pahala sholatnya. Nah, makanlah sholata liman la yumakkin anfahu ma yumakkin jabhatahu. Nah, seperti itu hadisnya. Tidak sah sholatnya yang dia tidak letakkan hidungnya sebagaimana dia meletakkan dahinya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, digunakanlah hendaknya nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai pecah dan bengkak kaki beliau untuk sholat. Ditanya oleh Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah sampai kayak gitu?" Sholat tahajudnya 1 rakaat yang dibaca 5 juz. Ya. Umur berapa Rasulullah pada saat itu? Umur Rasulullah 60-an tahun itu. Bukan umur Rasulullah 40 tahun, enggak. 30 tahun, enggak. Rasulullah baru diangkat menjadi nabi saja di umur 40 tahun. Perjuangan beliau luar biasa. Itu tahajud, apalagi itu di umur 40 tahun Rasulullah untuk mencat iman beliau. Jadi surat Al-Muzammil itu, ya, surat Al-Muzammil itu adalah surat Zadud Da'i, bekal untuk para pendakwah. Apa yang disebutkan oleh Allah di sana? Apa yang harus dipersiapkan oleh para dai? Ya, dalam surat tersebut 2 bekalnya. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua sholat tahajud. Al-Qur'an dan sholat tahajud. Itu saja yang itu saja yang Allah tuntut dari Nabi Muhammad pada saat itu ketika menghadapi tekanan-tekanan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, sholat tahajud sampai Rasulullah sebelum meninggal. Ketika Rasulullah udah agak sakit-sakitan ya, udah berumur Rasulullah SAW, ya, baru
berjus-jus Rasulullah tahajud, ya ini dalam keadaan duduk nih. Dalam keadaan duduk Rasulullah salat tahajudnya itu. Kemudian sisa 40 ayat lagi baru Rasulullah berdiri. 40 ayat lagi itu berapa lembar? 2 lembar. Itu 40 ayat. 1,5 lembar itu 30 ayat. Oh berarti 1 lembar sedikit lah. Nggak nyampe 2 lembar ya. 1,5 lembar itu 30 ayat. Surat As-Sajdah itu 30 ayat. 1,5 lembar. Ya, sisa 1,5 lembar lagi baru Rasulullah berdiri. Kita mah pakai yang setengah halaman aja atau yang 1 halaman aja udah wah suudzon sama imam teh. Nah, kata Aisyah, kenapa kau harus lakukan ini ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur untuk bersyukur? Rasulullah SAW sampai beliau sholat tahajud pecah bengkak kaki Rasulullah. Satu rakaat mungkin perkiraan 3 jam. 1 rakaat 3 jam berdiri aja. Ada orang berdiri konser berjam-jam tercapek. Ya. Ada orang berdiri untuk sholat setengah jam. Harus diomongkan imamnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita sering menyebut-nyebutnya. Pertama, dengan sering kita mengingat-ingatnya. Orang nggak bersyukur karena dia tidak menyadari, tidak mengilmui, tidak mau mengingat nikmat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Hai orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ini enggak cuma 1-2 ayat ini dalam Al-Qur'an. Berapa kali Allah sebut? Ya, kemudian Allah perintahkan Bani Israel, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai sekalian Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku limpahkan kepada kalian. Bani Israel. Kemudian sampai Allah ubah mereka menjadi babi-babi dan kera-kera. Mereka itu asalnya Allah muliakan lebih dari malaikat. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku lebih utamakan kalian dari alam semesta ini. Bani Israel. Kemudian faba'u bi ghadabin minallah. Malaikat itu selalu terlaknat dan dimurkai oleh Allah dimanapun mereka. Bahkan mereka dilaknat oleh Nabi Bani Israel sendiri nih, orang kafir ini. Lu'inal ladzina kafaru Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Labi sama kami yaf'alun. Terlaknat dilaknat orang-orang kafir Bani Israel oleh Nabi Isa dan Nabi Daud alaihi salatu wasalam karena maksiat yang mereka lakukan dan sifat melampaui batas mereka. Apa itu? Mereka mencoba untuk menipu Allah, mancing di hari Sabtu. Ya, kalau kita kapan nggak boleh mancing, Bang Felis? Hari Jumat ya, Bang Felis tahu ya. Hari Jumat pas sedang apa? Nggak musafir kan? Kalau musafir boleh nggak mancing? Boleh aja mancing ya. Jadi kalau kita hari Jumat, jangankan mancing, jual beli aja nggak boleh, harus tutup toko, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Enggak boleh ada jual belinya enggak sah. Ya, jual belinya enggak sah, dosa jadinya. Ya, baik. Para ulama mengatakan kecuali mereka yang jual beli itu adalah sesama musafir yang tidak diwajibkan Jumatan untuk mereka seperti para wanita, atau beda lagi. Ya, baik. Nah, mereka Bani Israel tidak mensyukuri nikmat Allah sampai Allah ubah mereka menjadi babi-babi dan kera-kera, sampai Allah laknat mereka, Allah murka kepada mereka karena mereka tidak mau mengingat-ingat nikmat Allah. Bagaimana mereka asalnya diperbudak oleh Fir'aun selama ratusan tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, Allah muliakan mereka. Tidak disyukuri. Sekarang menindas kaum muslimin Palestina, enggak berhenti-berhentinya itu dan enggak malu. Coba muka mereka tuh nggak gimana ya, nggak malu. Coba
Di dunia ini nggak ada lagi penjajahan kecuali di sana, coba. Di dunia ini nggak ada lagi penjajahan, dan dia dengan pedenya, dengan lantangnya, dengan rasa wibawanya, ya. Bukan wajah seluruh. Memang dalam kitab Talmud mereka yang namanya manusia hanya klan Bani Israel, selainnya binatang. Bagaimana manusia itu, bagaimana makhluk itu, manusia ini, itu mereka ini binatang, ya, diwujudkan oleh Allah seperti manusia untuk bisa berkhidmat kepada Bani Israel. Itu dalam kitab Talmud mereka. Coba nanti cari Bang Felis ya. Coba nanti ya dalam kitab Talmud mereka ya. Nah, seperti itu mereka ini. Menganggap kita tuh nggak ada. Makanya mereka rai gedek, bukan apa namanya, wajah tembok. Wajah tembok, nggak ada malu-malunya, nggak ada segan, nggak ada. Mereka bunuh aja tuh anak-anak, bunuh aja anak orang tua. Ya, surga itu hanya untuk Bani Israel. Nggak ada orang Yahudi didakwah, ada orang didakwah. Nggak ada orang Yahudi dakwah kan? Yang dakwah itu orang Kristen. Nggak ada orang Yahudi dakwah. Karena apa? Surga itu hanya untuk mereka saja. Dan manusia seutuhnya itu hanya mereka saja. Mereka adalah nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami adalah ras, ya, yang terpilih. Ya. Nah, naudzubillah. Orang-orang Yahudi itu. Baik. Nah, karena apa sebabnya? Karena mereka tidak mensyukuri nikmat. Tidak mensyukuri nikmat. Sok atuh. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tadi dengan kita mengingat-ingatnya. Baru dengan kita menyebut-nyebutnya. Kita sering sebut ini nikmat Allah loh, ini nikmat Allah. Ya dulu Allah nggak kasih seperti ini. Kadang kita perlu sebut ke anak istri kita. Ya, kadang kita perlu sebut ke anak istri kita untuk mereka bisa mensyukuri nikmat Allah. Ya, dulu kita nggak ada kayak gini, nggak ada orang seperti ini. Nah, Allah kasih. Nah, untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Rabbmu ucapkan. Tadi ingat, yang tadi kan diingat, yang sekarang diucapkan, disebut. Ya. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena sebab kita kufrun nikmah, maksiat. Gak ada maksiat kecuali kita menggunakan nikmat Allah, kan gitu. Dengan itu kufrun nikmah. Akal Allah kasih untuk maksiat, ya. Harta Allah kasih untuk maksiat, mata Allah kasih untuk maksiat, kufrun nikmah. Apapun musibah yang menimpa itu semua karena kufrun nikmah. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan. Ya. Oh iya betul. Di sini kurangnya sholat ya. Betul. Nah, di sini afwan. Di sini nggak ada. Di hadis ini nggak ada. Ya. Kita baca hadis yang lain. Riwayat Muslim ada tambahan. Ini riwayat Muslim, ya, ada riwayat Muslim ada tambahan. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa yujzi min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Anda baca dari awal ya. Yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum shadaqah. Di pagi hari wajib bagi setiap orang untuk mengeluarkan sedekah di setiap sendinya. Setiap tasbih, ini ada setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, beramar ma'ruf sedekah, mencegah orang dari kemungkaran sedekah, dan yang mencukupi itu semua adalah 2 rakaat sholat duha. 2 rakaat sholat duha. Itu mencukupi untuk kita bersedekah 360 kali satu hari untuk sendi kita. Iya. Jazakallahu khair Pak, diingatkan. Nah, ini kalau bisa jangan terlewatkan. Ya, tadi kan mungkin Akang masuk masjid, ya sholat dulu aja 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat, niatkan duha, niatkan juga tahiyatul masjid boleh. Nah, itu untuk membayar sedekah 360 sendi yang ada di tubuh kita. Nah, dan kita lakukan setiap hari ya, bukan seminggu sekali ya.
Bukan sepekan sekali pas taklim hungkul, enggak. Ya, jadi masuk masjid langsung sholat 2 rakaat. Ibu-ibu ya di atas Bu. Nah, itu bisa mencukupi 360 sedekah setiap harinya. Kita cukupkan kajian kita di siang ini. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.